ayat ini bukan ditujukan kepada kami umat Kristen. Ayat ini ditujukan kepada kalian ya yang memiliki jalan bengkok, masih minta petunjuk jalan, ya masih sesat. Oke? Jadi tidak bisa kamu arahkan kepada umat Nasrani ya, sebab umat Islam masih meminta jalan yang lurus. Iya, karena orang Kristen itu nggak tahu dosa, nggak berdosa, kan dosanya sudah ditanggung Tuhan. Kocak, umatnya yang berdosa, Tuhan yang menanggung. Kasihan sekali itu Yesus jadi Tuhan. Kok mau ya menanggung dosa-dosa kafir-kafir. Astagfirullah. Di Islam tuh kami tuh disuruh untuk menjadi mandiri. Setiap apa yang kami lakukan ditanggung diri sendiri. Beda dengan Kristen, setiap dosa yang dilakukannya ditanggung oleh Tuhan. Ngakak. Quranmu saja kau tidak beriman, bagaimana kau membahas Injil ya? Di situ di Quran 3 ayat 55 ya, baca baik-baik ya, pakai kacamata kuda biar jelas ya sayang. Di situ dikatakan Isa dan pengikutnya diangkat dan ditinggikan di atas orang-orang kafir sampai pada akhir zaman ya. Anda harus pelajari baik-baik ini. Kenapa bukan pengikut Muhammad yang ditinggikan? Kok malah pengikut Muhammad ditetapkan ke neraka menurut Quran Maryam 71? Coba jelaskan ya, dan renungkan baik-baik. Kayaknya Anda yang lebih mengetahui Al-Quran dibanding kami umat Islam. Bacakan dong ayatnya. Gimana sih bunyinya ayat itu? Quran Surah Al-Imran ayat 55. Bacakan ya. Anda jangan kayak kucing yang mengajarkan ikan itu berenang. Kocak. Astagfirullah. Memahami ayat Al-Quran aja melalui terjemah udah songong. Memang yang Anda maksud pengikut Nabi Isa alaihi salam itu siapa? Orang Kristen. Pengikut dari mana? Dari Hong Kong. Anda bisa bedakan gak mana pengikut, mana pentuhan? Orang Kristen itu pentuhan. Siapa pengikut Nabi Isa alaihi salam? Orang-orang Islam. Orang-orang yang taat menyembah kepada Allah seperti apa yang diajarkan oleh Yesus atau Isa. Nah, siapa pengikutnya? Orang Islam, bukan orang Kristen. Ya, Anda paham dulu. Anda harus tahu bedakan mana pengikut, mana pentuhan. Ya. Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Ya, saya sudah bacakan bahwa Isa dan pengikutnya ditinggikan di atas orang-orang kafir hingga pada akhir zaman. Itu sudah jelas ya. Saya tidak minta Anda membacakan terjemahannya. Saya minta Anda bacakan original teksnya. Anak SD juga bisa baca terjemahnya. Anda jangan sama-samakan hasil karangan manusia dengan firman Allah, kalamullah. Jangan karena Bible Anda itu terjemahan semua, Anda juga mau memahami Al-Quran itu berdasarkan terjemah. Oh, no, no, no. Udah, bacakan aja dulu original teksnya Al-Quran itu. Quran Surah Al-Imran ayat 55. Ayolah. Loh, terjemahan itu kan sudah sesuai dengan original teksnya ya. Mana mungkin MUI salah menerjemahkan? Coba, apakah Al-Quran dalam bahasa Indonesia ini salah terjemahannya? Coba jelaskan. Bukannya salah, tetapi ada beberapa bahasa antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu tidak bisa dicocokkan. Tidak sama pengertiannya. Contohnya, Quran Surah Al-Kautsar. Inna a'toyna. Nah, di terjemahannya itu kami, inna itu kami. Nah, kami itu maksudnya lebih dari satu orang. Itu pengertian dari bahasa Indonesia. Sedangkan di dalam bahasa Arab itu inna a'toyna atau inna artinya kami itu bukan orang, tetapi pengagungan Tuhan, kebesaran Tuhan. Gitu, makanya umat Islam tuh mengkaji Al-Quran itu berdasarkan original teksnya, bukan terjemahan. Anda paham? Makanya coba Anda jelaskan ya. Yang dimaksud ayat itu
Anda baca dulu ayatnya, terus bahasanya seperti apa. Karena Anda bilang tadi terjemahannya seperti apa, Anda bilang tidak cocok ya. Jadi sesuai dengan bahasa yang benar, terjemahan yang benar menurut Anda. Kan Anda sudah menyalahkan terjemahan daripada MUI ya. Coba Anda terjemahkan ya arti daripada Quran 14 ayat 4 itu. Harusnya Anda dong yang menjelaskan ayat itu ke saya, Quran Surah Al-Imran ayat 55. Karena Anda yang meng-share. Nanti kalau salah, ya saya koreksi gitu loh. Kan sudah saya jelaskan tadi, Quran Ali Imran ayat 55 itu sudah dijelaskan bahwa Isa dan pengikutnya ditinggikan di atas orang-orang kafir hingga akhir zaman ya. Itu sudah saya jelaskan. Jadi tidak ada lagi penjelasan lain selain daripada ayat itu ya. Nanti saya dibilang karang cerita lagi. Saya berbicara sesuai dengan ala kadarnya, apa adanya dengan ayat itu ya, yang tertulis. Oke, saya tidak sedang menerjemahkan, tetapi saya menjelaskan yang tertulis dalam Al-Quran ya, seperti itu. Jelaskannya jangan melalui terjemahan. Jangan mentang-mentang Bible Anda itu terjemahan semua, Anda juga mau memahami Al-Quran itu berdasarkan terjemah. Jelaskan dong secara original teks. Katanya Anda ini lebih memahami Al-Quran ya, makanya berani meng-share ayat Al-Quran pada orang Islam, pada umat muslim. Anda itu laksananya kucing yang mengajarkan cara berenang kepada ikan. Astagfirullah. Aduh, udah, jelaskan aja dulu itu Quran Surah Al-Imran ayat 55. Original teksnya ya, bukan terjemahannya. Oke? Sayang, saya tidak sedang menerjemahkan ini ya. Saya sedang membaca yang tertulis di dalam Al-Quran. Kalau saya menerjemahkannya beda lagi ya, seperti kalian ya, bisa mempleset-plesetkan ayat. Saya mengatakan sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, bahwa Allah tidak mengutus seorang rasul pun ya, kecuali bahasa kaum ya, untuk memberikan peringatan kepada mereka ya, bahwa sesungguhnya Allah itu menyesatkan ya, Allah SWT menyesatkan. Itulah yang diberitakan oleh Jibril kepada Muhammad ya. Lalu ayat itu diturunkanlah, ditulislah ya, lalu dikatakan kitab. Itu benar perkataan saya, bukan mengutus rasul, tapi dia membawa Al-Quran, membawa kitab. Emang yang tertulis di original teksnya seperti apa yang Anda bacakan? Tidak. Tetapi apa yang Anda bacakan itu adalah terjemahan dari original teksnya. Paham? Original teks sudah sesuai dengan bahasa aslinya, makanya saya katakan terjemahan original teks. Oke? Sudah asli sesuai dengan apa yang diucapkan oleh bahasa aslinya, lalu diberitakan, diterjemahkan melalui bahasa Indonesia ya, ditranslate bahasa Indonesia. Oke? Jadi sudah jelas ya, bahasa original teks sama dengan terjemahan original teks ya, sama. Mana ada? Itu kata Anda, bukan kata orang Islam. Makanya kami itu mengkaji Al-Quran berdasarkan original teksnya, bahasa aslinya, bukan terjemahannya. Bukti bahwa original teks dengan terjemahan beda itu, contohnya, Allahu khairul makirin. Itu artinya Allah sebaik-baik perencana. Tetapi kenapa diterjemahkan Allah sebaik-baik tipu daya? Kan ogep. Ogep seperti Anda. Sayang, memfitnah itu lebih kejam daripada membunuh ya. Yang menerjemahkan itu MUI, bukan saya. Saya sedang membaca yang tertulis dalam Al-Quran terjemahan Indonesia ya. Kalau Anda mau mempersalahkan Al-Quran, ya proteslah sama yang menulis, yang mencetak. Oke? Jadi saya ini bukan sedang menerjemahkan, saya ini sedang membaca yang tertulis ya. Jangan lupa sesuai dengan Putih Channel. original teksnya ya. Sudah sesuai ya, standar MUI itu sudah sesuai standarnya menurut pemahaman kami ya. Tapi kalau kamu bilang tidak mengakui bahwa terjemahan itu adalah
benar, yaitu kamu protes sama MUI, karena banyak sekarang orang yang sudah percaya bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup, ya. Jadi hanya melalui Isa yang mau datang menjemput manusia, ya. Tidak mau lagi melalui Muhammad, karena Muhammad itu ditetapkan ke neraka menurut Quran Maryam 71 dan Quran Ali Imran ayat 55. Saya tidak menyalahkan siapa yang menerjemahkan ayat Al-Quran, tapi saya menjelaskan kepada Anda jangan memahami Al-Quran berdasarkan terjemahan, tetapi harus dari original teksnya, gitu loh. Karena bisa aja, karena memang beberapa bahasa itu tidak bisa dicocok-cocokkan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, gitu loh. Paham nggak maksud saya kayak mana? Anda sedang membaca apa yang tertulis. Nah, yang tertulis itu terjemahannya itu yang Anda baca. Ya kan? Ya kan? Artinya Anda mengakui bahwa semua yang tertulis dalam Al-Quran terjemahan itu tidak benar, ya. Ada yang tidak benar, ya. Nah, jadi Al-Quran itu, kalau begitu Al-Quran itu bukan kebenaran dong, ya. Karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi coba Anda jelaskan, ya, ayat tadi, ya, bahwa Allah menyesatkan. Coba jelaskan, ya, kenapa dalam bahasa Arabnya seperti apa, artinya seperti apa, tetapi Allah kok dibilang menyesatkan, ya. MUI bilang menyesatkan. Soalnya ayat yang saya tahu ini di dalam Quran 355 dan Quran 35 ayat 8 dan Quran 14 ayat 4. Jangan lupa subscribe Peci tidak Putih bisa Channel. membaca Al-Quran, makanya jangan sok-sokan nge-share dalil. Ujung-ujungnya nggak bisa baca juga. Anda tuh laksananya kucing yang mengajarkan cara berenang kepada ikan, gitu loh. Iya, karena sudah sesuai dengan standar MUI. Makanya saya baca. Kalau novel nggak mungkin saya baca, ya. Saya baca Al-Quran. Nah, begitu loh. Jadi Quran ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu menyesatkan, ya. Begitu loh. Jadi bagaimana mungkin umat yang lain selain daripada umat Islam bisa dapat percaya Al-Quran kalau Quran itu hanyalah menyesatkan? Begitu loh. Kalau Allah itu hanyalah menyesatkan. Sayang, sudah ada terjemahannya, nggak perlu baca Al-Quran lagi, ya. Kalau baca juga ada panduan membaca bahasa Arabnya ada, tetapi saya tidak mau membaca susah karena saya ini sudah mempelajari sesuai dengan terjemahan original teksnya, ya. Jadi kalau saya sudah katakan, kalau memang Al-Quran itu tidak benar terjemahannya, buktikan, ya, bersuara ke MUI. Tapi buktinya dari dulu sampai sekarang ayat-ayat yang kami baca itu adalah sesuai dengan ayat-ayat aslinya, sudah dilindungi dengan dilindungi undang-undang, ya, lembaga agama sudah, Menteri Agama sudah dilindungi itu, ya, sesuai dengan hukumnya, oke? Acie, ada Oten nih yang sok-sokan memahami Al-Quran, tapi faktanya baca aja nggak bisa, cuma melalui terjemahan udah songong. Aduh, dasar kucing. Allah berfirman kepada Muhammad, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratul mustaqim. Kenapa Allah berkata kepada Muhammad? Ya, artinya di situ Allah berkata, hanya Engkaulah yang kami sembah, hanya Engkaulah yang kami minta pertolongan, memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu firman Allah apa bukan?
Aje, tuh kan ngaku. Udah ada terjemahannya, nggak perlu baca Al-Qur'annya lagi. Dasar Oten, udah berapa kali dikasih tahu Oten. Mengkaji Al-Qur'an itu jangan berdasarkan terjemahan, tetapi langsung original teksnya. Ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Anda kan memahami Al-Qur'an itu berdasarkan terjemahan bahasa Indonesia. Masa dari tadi aku ngomong bahasa Indonesia? Oten gak ngerti-ngerti, ya Allah. Anda gak ngerti, astagfirullah. Kapok dah aku. Acie, nampak ketololannya. Baca Al-Quran aja, ayat original teks Al-Quran aja nggak sesuai kaidah bahasa. Haha. Aduh, malu-maluin aja deh. Umat Islam tuh yang mendengar Anda ngaji baca Al-Quran pasti tertawa terbahak-bahak, terpingkal-pingkal. Aduh. Sudah saya baca ya. Di situ Allah berfirman kepada Muhammad, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya engkaulah yang kami sembah dan memohon pertolongan. Kenapa Allah mengirim surat demikian kepada Muhammad? Salah apa enggak itu? Coba jelaskan. Kalau umat Islam itu tidak diajarkan untuk menghujat orang, tidak diajarkan demikian, tapi diajarkan untuk sopan santun tentu ya. Kalau kita bahas kebenaran, coba berbahasa yang baik dan benar. Nah, buktikan bahwa ajaran Islam itu ajaran yang benar. Begitu loh. Jangan ajaran dianggap benar, tapi orangnya nggak benar. Nah itu makanya kamu itu masih meminta terus petunjuk. Ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya. Itu masih memohon bukti bahwa Allah mendatangkan menyesatkan pengikutnya, yaitu umat Islam itu sendiri. Salahnya ayat itu di mana? Salahnya ayat itu apa? Justru yang salah itu otak Anda karena tidak bisa memahami ayat seperti itu. Dasar. Apa kurang jelas ayat itu? Di situ sudah dikatakan kami tidak mengutus seorang rasul pun, artinya tidak ada satu rasul di Arab yang diutus, ya. Melainkan bahasa kaum, ya, bahwa Allah hanya mengutus bahasa lewat Jibril, bukan mengutus nabi atau rasul. Apa kurang benar itu perkataan saya, ya? Kalau Allah mengutus nabi, ya, nabi siapa yang diutus? Ya, yang dibawa Jibril dari surga, siapa yang diutusnya dari surga? Nah, coba jawab itu, ya. Kalau Muhammad kan bukan dari surga, bagaimana diutus, ya? Yang diutus itu adalah bahasa kaum. Mengutus Jibril, itu yang diutus. Apakah Jibril itu Muhammad? Coba jelaskan. Astagfirullah. Anda nih berpendidikan atau enggak sih? Malu-maluin aja. Masa memahami ayat Al-Quran seperti itu aja nggak tahu, nggak bisa. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, sungguh parah ciptaanmu satu ini. Jadi ceritanya Anda mau bahas tentang itu, Anda mau memperdebatkan ayat Al-Quran tentang itu. Ya udah, saya ladenin. Tapi yakin nih. Pasti ujung-ujungnya pasti Anda malu nanti. Sudahlah, ya, jangan sok-sokan, ya. Kalau tidak tahu ya sudah. Jangan suka menjelekkan orang lain, oke? Nah, tidak baik itu. Tidak baik kalau menjelekkan orang. Kita ini sedang bahas Al-Quran, ya. Ucapkan sesuai dengan apa yang kau pahami. Saya ucapkan dengan apa yang saya pahami sesuai dengan yang tertulis. Itu baru orang benar, ya. Bukan menyerang pribadi, ya. Kita bahas Quran bukan masalah berpendidikan atau tidak, ya. Tapi masalahnya kamu mengerti atau tidak. Itulah, kamu tidak mengerti, ya. Walaupun kamu S4, ya, es dawet, es kelapa, es jeruk, es teh manis.
Jadi nggak bakal kamu mengerti tentang ayat itu, karena Allah sudah menjelaskan bahwa dia tidak pernah mengutus seorang rasul pun, ya, kecuali bahasa. Nah, dia mengutus bahasa lewat Jibril, dan Jibril perkatakan kepada Muhammad. Apakah kurang jelas itu? Anda mau bahas surah yang mana dulu? Quran surah Al-Imran ayat 55 atau Quran surah Al-Fatihah atau apa? Kita bahas satu-satu ya. Kasihan, ntar Anda malu. Aduh, yakin nih mau bahas itu semua. Ya udah, ayo. Oh, mau bahas Al-Fatihah? Silakan. Anda percaya kalau Quran itu firman Allah kan? Coba jelaskan. Oh, jadi Anda mau bahas Quran surah Al-Fatihah dulu. Yowes, tak ladenin. Tapi sebelum itu saya tanya dulu, yang salah dengan Quran surah Al-Fatihah itu apa? Nah,